rupiah Indonesia. Sorry lah tergelak sikit. Dah jatuh. Jangan-janganlah tergelak, Bang. Ya, kenapa ringgit bisa melawan arus dan kita itu ikutin arus, bukannya cuma ngikut ya, kita tuh langsung merosot gitu ya. Aneh banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video bagaimana pernyataan-pernyataan orang tentang ringgit Malaysia yang menguat dan juga rupiah nih semakin terjun bebas. Saya juga kurang tahu ini kenapa begitu gitu loh guys ya. Dan aneh gitu, Malaysia itu bukan mengikuti arus, dia melawan arus terus gitu. Sedangkan Indonesia ini wah sangat-sangat mengikuti arusnya gitu. Kalau sungai itu kan gini, kalau air terjun gini ya kan. Nah kalau Malaysia itu kayak ikan yang sedang berenang ke atas gitu. Wah, sedangkan Indonesia malah langsung terjun gitu. Nah kok bisa begitu ya guys ya, jom kita simak bagaimana pengamat politik ataupun pengamat ekonomi ya menyampaikan hal ini tentang isu ini ya guys. Jom kita simak videonya, tonton dari awal sampai akhir ya guys ya, supaya tidak salah paham. Dan ya saya sekedar mengingatkan buat teman-teman semua yang mau belanja ataupun mau support channel ini, belanjanya lewat linknya Cak Mujib ya guys ya. Nah jadi kalau ada foto produk di sini ya, di samping kanan ataupun kiri, nah teman-teman bisa klik terus habis itu cari produk yang teman-teman mau ya kan, atau kalau tidak ada diklik dulu baru nanti di sharing gitu teman-teman. Jadi jom kita simak videonya, let's go. Terkejut saya bila mana saya tukar duit ringgit Malaysia kepada rupiah, dapat banyak sangat. Jadi jom teman saya nak tukarkan duit ringgit Malaysia kepada bentuk rupiah sebab saya ada nak ke Indonesia dalam 2-3 hari ni. Dan kali ni saya tukar tak banyak lah, hanya RM1,000 sahaja. Jadi kita tengok RM1,000 dapat berapa juta rupiah. 4 juta Malaysia. Kita cek dulu rate. RM1,000 kita akan dapat lebih kurang 3 juta. 38. 3 juta 800,000. Betul. Biasa nilai tukar tu kalau jual dan beli tu RM1,000 Malaysia saya dapat 3,8 juta rupiah. Jadi sangat banyak sebenarnya berbanding dulu kalau saya tukarkan duit ringgit Malaysia kepada rupiah, nak dapat 1 juta rupiah saya kena bayar RM300 Malaysia. Tapi sekarang ni nak dapatkan 1 juta rupiah yang sama hanya perlu bayar RM260 lebih sahaja. Tak sampai RM300 pun. Bermaksud inflasi dekat Indonesia lebih besar daripada inflasi di Malaysia. Jadi sebab itulah untuk tuan-puan yang ada banyak cash, rupiah ke ringgit Malaysia ke, cepat-cepat alihkan kepada bentuk emas sebab emas ini adalah alat kewangan yang kalis inflasi. Berapa banyak pun inflasi yang dikenakan oleh ringgit ataupun rupiah, emas tidak dikenakan sama sekali. Sebab emas berdiri pada nilai dia yang tersendiri. Jadi sebab itulah siapa-siapa yang menabung dalam bentuk emas sebenarnya dia dah bekukan harta dia dalam nilai yang lebih terjamin. Jadi alhamdulillah selesai proses pertukaran duit ringgit Malaysia kepada bentuk rupiah. Jadi insya-Allah tuan-puan yang tengok video ni semoga bermanfaat, bukan sahaja dari segi pertukaran duit ni, tapi kat mana tempat yang lebih sesuai untuk kita simpan harta kita untuk tempoh jangka masa panjang, iaitu dalam bentuk emas. Mata wang Malaysia pernah berada di titik terlemahnya pada krisis Asia tahun 98. Saat itu ringgit tertekan hebat terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan sempat membuat banyak pihak pesimis dengan masa depan ekonomi Malaysia. Tapi hari ini situasinya berbalik drastis. Ringgit justru melesat menjadi mata uang terbaik kedua di Asia setelah yuan Tiongkok. Bahkan dalam beberapa periode, posisi ringgit dan yuan terus saling bergantian menjadi yang terkuat di kawasan.
Kecepatan ini bukan terjadi tiba-tiba, ada mesin ekonomi besar yang sedang bekerja di belakangnya, yaitu ekspor. Malaysia sekarang menikmati lonjakan ekspor yang sangat tinggi, terutama dari sektor elektronik dan semikonduktor. Dunia sedang memasuki era artificial intelligence, data center, cloud computing, dan kebutuhan chip global meningkat luar biasa. Malaysia berhasil mengambil posisi penting di rantai pasok industri tersebut. Produk teknologi dan elektronik ini menjadi tulang punggung ekspor mereka. Bahkan produk yang berkaitan dengan AI disebut menyumbang porsi terbesar dari total ekspor nasional Malaysia. Investor asing pun masuk besar-besaran membangun pabrik hingga data center karena melihat Malaysia siap menjadi hub industri teknologi Asia Tenggara. Dalam beberapa bulan pertama tahun ini saja, total perdagangan Malaysia sudah menembus lebih dari 1 triliun ringgit, rekor tercepat dalam sejarah mereka. Inilah yang akhirnya mengangkat kembali kekuatan ringgit. Dolar masuk deras dari aktivitas ekspor dan investasi asing, permintaan terhadap mata uang mereka meningkat, dan pasar mulai melihat Malaysia bukan lagi sekedar negara pengekspor bahan mentah, tapi pemain penting industri teknologi global. Pelajarannya sederhana, tapi cukup dalam. Mata uang sebuah negara akan kuat ketika dunia membutuhkan produk dari negara tersebut. Bukan hanya karena cadangan devisa, bukan juga karena kebijakan bank sentral, tapi karena ada industri nyata yang menghasilkan nilai tambah tinggi dan dibutuhkan oleh pasar global. Dan Indonesia adalah negara yang dikaruniai dengan sumber daya alam dan juga sangat dibutuhkan oleh pasar internasional. Pertanyaannya kira-kira bisa nggak ya Indonesia menyusul Malaysia? Kalian gimana? Kita diskusi di komen. Terus terang ya, jijik ketika melihat ada orang-orang yang untuk ngebelain pernyataan yang salah, dia harus benar-benar membodohi orang. Aku ngerti sih orang-orang ini nggak bodoh, tapi dia membodohi orang. Contoh, bagus kok rupiah tuh anjlok, bagus kok dolar naik. Ya kalau bagus kenapa nggak diumumkan aja besok, misalnya rupiah jadi 100.000 per $1. Mau nggak? Kalau bagus yang umumin dong. Nah ini bahkan orang-orang yang nggak ngerti ekonomi pun itu bisa ngeritik. Nggak perlu jadi ahli ekonomi untuk bisa ngeritik dolar naik itu bukan sesuatu yang bagus. Dan lucunya adalah pernyataan-pernyataan orang-orang kayak gini, bahkan Presiden Prabowo pun ngerti sebenarnya tentang ini. Karena tweet-tweetnya di masa lalu dia kritik tentang rupiah kalau naik. Dan orang-orang yang ngomong bagus kalau dolar naik ini juga ngerti. Cuma ya karena mereka harus nyapuin, karena mereka harus terus kemudian, karena mereka berada dalam kekuasaan, karena mereka tidak terjadi division of power, ya mereka harus ngomong. Indonesia memuji ekonomi Malaysia. CNBC Indonesia keluarkan satu liputan khas bertajuk 3 senjata rahsia buatkan ringgit dan Malaysia perkasa. Jarang kita nak tengok media Indonesia ni angkat Malaysia macam ni. Jom kita tengok apa dia 3 senjata utama yang mereka highlightkan. Yang pertama adalah surplus dagangan Malaysia memang bukan calang-calang. Malaysia dah lama ada kelebihan besar ekspor kita, konsisten lebih tinggi daripada import. Setiap bulan kita ada lebihan sekitar 18 hingga 20 bilion dan tahun 2025 saja kumulatif surplus kita adalah sekitar 125 bilion ringgit. Yang kedua adalah FDI mengalir deras level yang buatkan negara jiran kita terkedu. Dalam 18 bulan Malaysia berjaya menarik 575 bilion pelaburan asing dan ini bukanlah pelaburan biasa-biasa. Ini adalah kategori high tech dan high skill. Contoh paling besar adalah Nvidia dan juga Microsoft. Ketiga, produktiviti tenaga kerja nombor 1 di Asia Tenggara dalam graf CNBC Indonesia. Malaysia berada di tangga yang pertama malah lebih tinggi daripada China. Jadi apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah. Di saat ringgit Malaysia semakin menguat, ramai mula perasan nilai tukaran semakin tinggi berbanding rupiah Indonesia. Ini secara tak langsung menimbulkan rasa risau dalam kalangan rakyat Indonesia, terutama apabila nilai rupiah terus menunjukkan tekanan. Ramai penganalisis melihat antara faktor yang membantu ringgit menjadi lebih kuat adalah kerana kemasukan pelaburan asing ke Malaysia. Sektor seperti teknologi, elektronik, hartanah dan pembangunan industri dilihat semakin berkembang. Bila pelabur luar yakin terhadap ekonomi sesebuah negara, mata wang negara itu biasanya turut menjadi lebih stabil dan kuat. Dalam masa yang sama, apabila mata wang sesebuah negara melemah seperti rupiah, kebimbangan mula timbul dalam kalangan rakyat. Harga barang import boleh jadi semakin mahal, kos hidup meningkat dan kuasa beli rakyat mungkin terkesan. Sebab itulah ramai warga Indonesia mula meluahkan rasa cemas terhadap situasi ekonomi semasa. Namun begitu,
penting untuk kita faham bahawa kekuatan atau kelemahan mata wang bukanlah penentu tunggal ekonomi sesebuah negara. Banyak faktor lain yang turut memainkan peranan seperti dasar kerajaan, pelaburan, ekspor, kestabilan politik dan keyakinan pasaran global. Yang pasti, perkembangan ringgit yang semakin kukuh sekarang memang sedang jadi perhatian ramai. Lebih-lebih lagi bila dibandingkan dengan keadaan rupiah yang terus mengalami tekanan. Betul. Pecah rekor guys, sekarang RM1 udah Rp4.500. 4.500 Ternyata gila. dulu Mantap. Ternyata dulu orang tuanya Susanti mikirnya long term ya guys. Sekarang Long term. kita lihat dengan 20.000 ini kita bisa dapat apa di supermarketnya Malaysia. Bu ini sama dengan 20.000. RM4.47. Nggak nyampe 5 ringgit guys. 20.000 nggak nyampe 5 ringgit. Kita mau lihat kita bisa beli apa dengan 20.000 ini. Deterjen udah aku lihat nggak ada yang harganya 4 ringgit. Sekarang deterjen aja di sini udah 23. Ini bahkan kita nggak dapat guys, kecil. kurang berapa Yang sen besar gitu. 40. Ini paling murah. Oh enggak, ini dapat yang kids, yang anak-anak guys. 3 ringgit 30 sen. Sekarang kita mau lihat telur ya. Telur aku lihat ini yang paling murahnya 6 ringgit 10 sen. Yang lainnya Nggak tuh dapat. Di sini masih 20.000 tuh dapat sih, nggak 9 sekilo ringgit, sih, tapi 8 ringgit. setengah kilo dapat. Ya minimal 30 ribuan, 40 ribu ini. Yang paling murah Tapi ini itu doang nggak nih. sekilo kayaknya. 6 Itu ringgit yang 10 omega sen. deh. Sekarang kita mau lihat susu. 20.000, 20.000. Gak ada guys. Yang gede 20.000 gak ada. Nggak ada. Biasa aku beli memang yang ini. Yang ini. 8 Oh, ringgit gede. 29 sen. Ya sekitar 40.000. Nah dapatnya yang ini Ya nih. kalau dia dikruskan Nggak dapet mahal yang ini, guys. dapetnya yang ini Kalau nih. dari Malaysia ke 20.000 Indonesia tuh. nih. Tapi karena 20.000. uang Malaysia tuh Sekarang kita mau lihat makanan wajib anak cepet kos. dapatnya ya. Indomie. Maksud aku Kata mie teman-teman instan. tuh enak di Mie sana instan kalau di kerjanya. sini tuh Maggi. Kalau di kita kan Indomie kan yang terkenal. Dapat itu kalau 6 Maggi. ringgit 20. Maggi tuh kayak gini guys. Eh? Ada rasa ayam laksa, tom Yang yum, besar itu mah. ayam dan lain-lain. Ini isinya ada 5. Oh iya 6 kan. ringgit 25 sen. Beli yang satuan dong, Mbak. Dapat Nah ini mie sedap nih. Mie sedap 20.000. 5 ringgit 60 sen. Oh, lebih. 20.000 gak dapat guys. Nggak dapat. Ini gak dapat ya. 20.000. Beda Gila banget banget gak? 5 ringgit 90 sen. Mie sedap. Dulu waktu saya di Arab juga guys ya, cari-cari yang produk kayak gini nih di apa namanya di toko-toko gitu, di kedai-kedai gitu guys. Kayak menyenangkan sekali gitu ketika istilahnya produk kita ada di luar negeri gitu. Nih Indomie kita nih. Isinya 5 Iya. juga. 5 ringgit 89 sen. Ya sekitar 30.000 lah. 20 lebih ribu. Gak Iya. dapat guys. Lebih lah. 20.000 ini nggak dapat apa-apa di sini guys. Ya dengan 20.000 ini kita paling dapat mie cup kayak gini nih. Jadi rupiah kita itu udah benar-benar jatuh banget kayaknya harganya guys. Iya emang jatuh gitu. Tapi ya orang kampung itu gak pakai dolar. Jadi ya sudah gitu. Gak apa-apa. Jadi yang orang kampung itu kita hidup itu orang Indonesia tidak mau jadi kaya katanya. Jadi hanya untuk bertahan hidup gitu. Aduh. Sekarang Nggak juga tahu anjlok udah kayak gini. 17.800-an kan dolar. Ringgit 4.500. Gila. 18.000 kan Semoga sekarang. cepat membaik ya. Kacau banget ya, ringgit Malaysia sudah mencapai rekor terbaru lagi 4.500 rupiah per ringgit. Jadi hari ini benar-benar rupiah itu melemah banget guys. Padahal hari ini Iya, Idul lemah Adha ya, banget. tanggal 27 Mei 2026 hari Baru- Rabu. baru Itu walaupun kemarin hari ya. ini bursa saham Indonesia tutup, namun mata uang tetap buka. Jadi memang kekuatan ringgit Malaysia ini luar biasa banget guys. Dan kalian sih. kalau belum tahu, mata uang ringgit Malaysia itu sudah jadi yang terkuat di Asia
Malaysia, mengalahkan China ya guys. Jadi China juga performanya luar biasa, namun ringgit ini tetap nomor 1. Jadi kenapa ringgit Malaysia ini kuat banget ya guys? Karena investor asing tuh berbondong-bondong investasi di Malaysia, entah itu dari segi properti ataupun juga bursa saham. Ada juga yang direct investment, intinya investasi besar-besaran di Malaysia ya sekarang ini. Banyak sekali gue dengar konglomerat itu pindah ke Malaysia atau punya second home di Malaysia, karena kita tahu kalau di negara barat sana banyak yang tidak terlalu aman ya sekarang karena perang. Apalagi Dubai yang katanya itu teraman di dunia, sekarang tidak lagi ya sejak perang di Iran. Makanya investor itu mencari-cari di mana tempat yang paling aman sekarang ini. Ya salah satunya Malaysia ini guys, kecipratan investasi dari asing. Tapi ya sulit ya guys kalau misalnya rupiah ini melemah terus ya, karena kita punya daya beli itu makin lama makin merosot. Jadi kalau kalian masih banyak cash dalam bentuk rupiah, ya itu pelan-pelan tergerus ya. Mudah-mudahan pemerintah sigap dalam menyikapi pelemahan rupiah ini ya guys, karena ini benar-benar sangat krusial. Itu aja guys, kalau kalian tertarik dengan analisis lebih mendalam mengenai geopolitik dan ekonomi, kalian bisa subscribe. Itu dengan cara masuk ke profil bio gue, ada tulisan subscribe, nah itu kalian klik aja guys. Selain kalian bisa akses video eksklusif, kalian juga bisa masuk ke grup yang mana bisa tanya jawab sama gue. Kau tahu tak yang ringgit sekarang ni melawan arus? Mata wang lain jatuh dan melemah, tetapi ringgit kita nampak steady dan kukuh. Iya, kenapa ringgit bisa melawan arus dan kita itu ikutin arus, bukannya cuma ngikut ya, kita tuh langsung merosot gitu ya. Aneh banget ya. Ini nih bedanya ya guys ya, kalau pemimpin memikirkan bagaimana kemajuan negaranya sama pemimpin yang memikirkan MBG sama Kopdes. Aduh, gimana nih guys? Kukuh. So, apakah sebenarnya yang sedang berlaku? Sekarang ni kalau kita tengok banyak mata wang Asia tengah jatuh teruk akibat ketegangan geopolitik dunia. Terutama sekali konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Bila dunia jadi huru-hara, pasaran jadi kelam kabut. Korang tengoklah rupiah Indonesia. Sorry lah tergelak sikit. Dah jatuh. Janganlah tergelak bang. Melepasi paras RM17,000 per USD. Siapa-siapa yang pegang US dollar pergi ke Indonesia, ada 10 US. Sebentar guys. Sekarang kita akan lihat ya guys ya, bagaimana kurs dolar guys. Kurs dolar. Oke. Kurs dolarnya sekarang berapa ini ya guys ya? 17.800 guys ya. Sekarang tuh 17.800. Gila nggak tuh? Kalau ringgit sekarang berapa ya guys ya? Ringgit ke rupiah. Nih. Ada penurunan tuh, ada penurunan. Kemarin tuh naik banget ya kan, ini 1 bulan yang lalu. Kalau yang kemarin itu 4.500 guys yang di sini ya. Itu kita bisa lihat tuh 4.500 dan sekarang turun ini 21 kemarin 4.200-an guys. 4.200. Sekarang udah naik ke 4.381. Naik terus, turun dikit, naik, hajar lagi bang. US dollar dapat RM170,000. Ini adalah antara paras mata wang dia yang paling lemah dalam sejarah moden mereka. Sejarah moden Indonesia lah. Biasanya bila dunia jadi tegang macam ni, pelabur akan lari ke safe haven, iaitu USD. So secara automatiknya mata wang Asia akan jatuh serentak. Tetapi ringgit kali ini nampak lain macam. Walaupun ringgit bergerak sekitar RM3.90 ke RM4 berbanding dengan US dollar, nilai ini sebenarnya jauh lebih stabil berbanding dengan jiran-jiran kita. Jadi kalau korang perasan ya, ringgit sebenarnya mengukuh berbanding dengan euro, pound British dan juga yen. Sebab apa? Sebab pasaran dan pelabur nampak ekonomi Malaysia ni masih lagi steady dan kukuh. Tak percaya? Cuba korang tengok data-data kita. OPR kita, which is the overnight policy rate, masih lagi kekal pada paras 2.75%. Maksudnya, based on apa yang Bank Negara and Monetary Policy Committee beranggapan yang inflasi kita masih lagi terkawal, masih lagi di sekitar 2% sahaja. Dan yang paling penting, pertumbuhan ekonomi kita masih lagi positif dan kuat. Jadinya pelabur global nampak Malaysia ni tak masuk ke zon bahaya, walaupun dunia sekeliling kita ni
sedang bergoncang. Okey. Dan kita pun kena terima hakikat yang Malaysia dapat manfaat bila harga minyak dunia naik. Masa negara lain tertekan sebab kos import tenaga makin mahal, kita ada kelebihan sebagai negara pengeksport tenaga, termasuklah minyak. tenaga. Sebab itulah bila banyak mata wang asing jatuh, ringgit kita masih lagi mampu bertahan. Tapi kita jangan leka, sebab dalam dunia ekonomi, keadaan boleh berubah sekelip mata. So, apa pendapat korang? Adakah korang rasa ringgit boleh pergi jauh lagi tahun ni? Mungkin $1 ke RM3.80? Cuba komen kat bawah. Anda tahu juga apa ramalan korang. Dan cuba korang ingat, dalam kehidupan korang ni, apakah exchange rate Malaysia yang paling terbaik lah berbanding dengan US dollar? For me, it was RM2.50 many years ago. Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, bagaimana ya kan, bagaimana dan apa yang sudah terjadi ya kan. Kita nggak tahu guys ya bagaimana istilahnya pemerintah kita itu menjaga ekonomi ya kan, menjaga ekonomi agar tetap stabil, menjaga mata uang kita tetap kuat gitu kan. Kayaknya aduh 14.000 gitu dulu ada tuh ya kan, dari partainya Pak Prabowo gitu kan mengatakan bahwasannya wah sudah 14.000 nih, padahal gimana gitu loh guys ya. Jadi kayak apa ya, di pemerintahannya Pak Jokowi gitu mereka istilahnya kayak panik ataupun kayak gimana ngomongnya gitu loh guys ya, bahwasanya oh udah 14.000 nih, gimana nih ya kan, melemah nih rupiah nih. Tapi di eranya Pak Prabowo sendiri ini malah 18.000 guys ya, malah 18.000. Jadi gimana gitu loh, kayak apa ya, kecolongan gitu loh, kayak kecolongan gitu. Nggak tahu kenapa, tapi harusnya karena berteman dekat dengan Malaysia, harusnya Pak Prabowo ini belajar sama PMX gitu loh, sama raja yang ada di Malaysia gitu kan, deket gitu ya kan. Dikasih penghargaan gelar juga gitu. Kenapa nggak belajar sama jiran yang sekarang Malaysia itu menjadi yang terkuat gitu loh di Asia gitu loh guys ya. Kok bisa gitu loh tidak belajar ke situ? Sebenarnya kayak apa ya, kayak mudah aja gitu. Ya kan deket gitu, nggak harus yang ke luar negeri yang ngabisin banyak budget gitu loh. Ke Malaysia aja belajarnya dulu. Tapi ada yang komen sih guys ya kemarin, Cak, jangan disuruh belajar ke Malaysia. Malaysia itu belajar dari negara Jepang, dari negara-negara maju lainnya gitu. Jadi kalau bisa ya lebih bagus lagi, jangan cuma ke Malaysia katanya gitu. Iya, kemarin kan Bapak Prabowo kan sudah ke luar negeri banyak banget gitu loh guys ya. Tapi ya masih, kita tuh rakyat masih mendengarkan bahwasannya orang kampung tidak pakai dolar ya kan. Ya gitu guys. Jadi agak-agak gimana gitu. Kayaknya nggak perlu jauh-jauh dulu gitu, belajar ke Malaysia dulu lah supaya kita tuh setara dulu, bagaimana manajemennya, bagaimana sistemnya gitu. Jadi kalau kita melihat bahwasannya Malaysia itu kan kecil bang, gampang banget dong bang ngurusnya gitu dan lain sebagainya. Enggak, kita bukan besar kecilnya, sistemnya ya. Yang bikin kita bobrok itu sebenarnya sistemnya gitu loh. Kalau mau belajar, mau besar-besar juga, belajar sama Cina udah. Ya kan, belajar sama Cina. Sistemnya juga gitu loh. Koruptor dihukum mati di sana. Jadi yang merajalela itu kata aktivis, katapun yang viral-viral, yang podcast mengatakan bahwasanya kebanyakan menteri gitu loh. Jepang itu sedikit menterinya tapi maju gitu. Sedangkan Indonesia ya kayak gini, kebanyakan menteri dan banyak istilahnya memberikan proyek-proyek kepada banyak orang, kepada banyak kandidat gitu. Dan itu sudah dikatakan oleh banyak di podcast yang mereka paham politik. Kita hanya sebagai masyarakat awam hanya mendengarkan dan juga istilahnya mengkonsumsi itu gitu kan. Ada benarnya juga apa yang disampaikan. Dan kalau kita istilahnya melihat ke negara-negara lain di luar sana, terutamanya kita melihat ke jiran kita, ya benar juga gitu. Ya tidak menutup kemungkinan di Malaysia juga ada seperti itu kan, koruptor dan lain sebagainya itu pasti ada. Tapi itu kesejahteraan rakyatnya masih terjamin gitu. Pajaknya tidak naik, kita naik. BBM kita naik tiap malam. Tiap malam ya gitulah guys ya. Jadi kita ada khawatir gitu.
Dan ya semoga ini bisa menjadi apa ya guys ya, pelajaran bagi kita untuk kedepannya lebih baik lagi lah negara kita ini ya kan. Kita doa sama-sama ya guys ya, supaya istilahnya kita nih orang Indonesia dan Malaysia ya bisa lah ya istilahnya menjadi negara yang istilahnya aman, damai, tentram dan juga sejahtera rakyatnya, tidak banyak kemiskinan gitu guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.